Pemirsa, terima kasih Anda masih di News Pagi bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Yasmin Atadia. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Evakuasi korban longsor di Kelurahan Empang, Bogor, Jawa Barat masih berlangsung. Petugas terus berupaya mengevakuasi 4 korban yang belum ditemukan. Proses evakuasi dilakukan oleh tim gabungan dan proses pencarian memakan waktu yang cukup lama lantaran akses masuk ke permukiman yang tidak dapat dilalui kendaraan roda 4 maupun alat berat. Dari informasi yang didapatkan, 4 korban yang masih tertimbun terdiri dari 2 orang dewasa dan 2 orang lainnya merupakan anak berusia 5 tahun dan juga 8 bulan. Proses evakuasi dilakukan oleh petugas gabungan yang terdiri dari BPBD Kota Bogor, TNI, Polri Damkar Kota Bogor, SAR gabungan dan juga warga. Kondisi jalan yang sempit dan terjal menjadi faktor penghambat dalam pencarian. Pasalnya petugas tidak dapat melakukan evakuasi menggunakan alat berat sehingga proses pencarian dilakukan secara manual. Pemirsa, pasca musibah longsor, PT KAI memulai pengerjaan penguatan bantalan yang terfokus pada satu rel yang tidak terkena dampak longsor. PT KAI Daop 1 Jakarta memastikan satu rel akan bisa digunakan nantinya setelah dilakukan penguatan konstruksi. Sejumlah pekerja terlihat sudah memulai pengerjaan rehabilitasi bantalan rel kereta api jurusan Bogor-Sukabumi di Kampung Sirnasari Baru, Kelurahan Empang, Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu sore. Seperti diketahui sebelumnya, musibah tanah longsor mengakibatkan salah satu sisi bantalan rel ganda menggantung sepanjang 25 meter dan material longsorannya menimbun 3 rumah dan menyebabkan 2 orang meninggal dunia. Ini mengganggu jalur transportasi kereta api Bogor-Sukabumi. Humas PT KAI Daop 1 Jakarta mengutarakan, pihaknya saat ini tengah melakukan proses pengerjaan penguatan konstruksi pada satu ruas rel yang tidak terdampak. Ini dimaksudkan agar kereta api Pangrau jurusan Bogor-Sukabumi dan arah sebaliknya bisa beroperasi kembali. Jika memang memungkinkan secara keselamatan dan juga keamanan, dapat dilalui 1 KA untuk di satu jalur bergantian, ini juga akan dilakukan. Tapi untuk saat ini belum. Ini masih dilakukan proses pemeriksaan, perbaikan, penguatan konstruksi seperti itu. Dan untuk jalur rel yang terdampak longsor sendiri akan ada melalui proses sejumlah tahapan ya sampai dengan nanti normal dan dinyatakan aman untuk dapat dilalui operasi. Sementara bantalan rel yang menggantung baru akan dimulai proses pengerjaan dan rekonstruksi setelah dilakukan proses pengkajian dalam waktu dekat. Dari Bogor, Jawa Barat, Furkon Munawar, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus penganiayaan terhadap David Ozora yang dilakukan Mario Dandi saat ini kian berkembang. APA yang sebelumnya disebut-sebut menjadi pembisik Mario Dandi melaporkan balik dengan tuduhan pencemaran nama baik. Dikaitkan dan disebut menjadi pembisik Mario Dandi yang melakukan penganiayaan terhadap David Ozora, sosok APA akhirnya muncul di Polda Metro Jaya hari ini. APA datang ke Polda dengan tujuan melaporkan Mario Dandi, Shane Lucas, dan AG tentang pencemaran nama baik. Amanda, APA ini tidak pernah kenal dengan AG. Tidak pernah ada kenal sama sekali. Dan hubungan Amanda dengan MDS sudah berakhir di tahun kemarin. Tuduhan-tuduhan yang menyudutkan daripada Amanda dan sudah kita lihat ya kemana-mana. Untuk itu kami sebagai kuasa hukum menggunakan upaya hukum, hak hukum dari APA, Amanda untuk melaporkan yang dilakukan oleh MDS melalui kuasa hukumnya dan kawan-kawan. Maka itu kami melaporkan mereka dengan laporan sementara ini ya fitnah dan pencemaran nama baik. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya menyampaikan hingga hari ini masih melakukan pendalaman terhadap psikologi kedua tersangka, termasuk alasan niat jahat dalam penganiayaan tersebut. Apsifor untuk melakukan pemeriksaan terhadap 2 tersangka. Yang pertama tersangka MDS dan satu lagi adalah tersangka SL. Ya, untuk
apsifor nanti akan melakukan pemeriksaan melalui psikolog forensik. Ya. Jadi rekan-rekan perlu ketahui psikologi forensik ini kan merupakan suatu ahli expert ya dalam sains terbaru khususnya terkait dengan proses penegakan hukum. Polda Metro Jaya melakukan perpanjangan masa tahanan dan tengah melengkapi berkas perkara kasus ini sebelum diserahkan ke pihak kejaksaan. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Nah, pemirsa, sebelumnya rekonstruksi kasus penganiayaan Mario Dandi Satrio terhadap David Ozora digelar Polda Metro Jaya di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Sebanyak 40 adegan diperagakan dalam rekonstruksi. Iya. Nggak takut gua anak orang mati. Itulah salah satu kalimat yang diucapkan Mario Dandi Satrio kepada Shane Lucas saat malam kejadian yang terungkap saat rekonstruksi kasus penganiayaan terhadap David Ozora di tempat kejadian di perumahan Green Pratama Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dua tersangka yakni Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas dihadirkan dalam reka adegan yang digelar Polda Metro Jaya di TKP Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Sementara AG yang berstatus anak berkonflik dengan hukum dalam kasus ini tidak dihadirkan lantaran masih di bawah umur. Sebelumnya, memang pihak kepolisian merencanakan 23 adegan yang diperagakan. Namun dalam pelaksanaannya, sebanyak 40 adegan diperagakan dalam rekonstruksi ini sebagaimana peristiwa penganiayaan yang terjadi pada 20 Februari 2023 lalu. Tak ketinggalan, adegan Mario berselebrasi ala pesepak bola Ronaldo usai menganiaya David. Rekonstruksi ini digelar untuk mencocokkan alat bukti yang dikantongi penyidik dengan keterangan saksi hingga tersangka. Dari persesuaian beberapa alat bukti ini, kita bisa menemukan peranan dari masing-masing tersangka yang ada di TKP tersebut. Ya. Sebagai contoh, misalnya yang tidak ada di rekaman HP, ternyata ini tercover dari CCTV yang ada. Kita lihat mungkin dari video, itu ada adegan yang terpotong. Tetapi dari CCTV bisa tercover. Kemudian dikuatkan dari keterangan tersangka maupun saksi. Tak hanya para tersangka, sejumlah saksi juga turut dihadirkan dalam rekonstruksi ini, yaitu N dan R selaku pemilik rumah terjadinya penganiayaan. Tak lupa mobil Rubicon milik Mario Dandi yang digunakan saat kejadian pun turut dihadirkan dan terparkir di TKP saat rekonstruksi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 5 terdakwa tragedi Kanjuruhan telah menerima vonis oleh majelis hakim. Tragedi kelam sepak bola tanah air yang menewaskan 135 nyawa itu bukan hanya menyisakan luka dan trauma, tapi keluarga korban juga harus melawan kecewa atas vonis ringan dan bebas para terdakwa. Lebih dari 100 hari berlalu, tragedi Kanjuruhan masih menyisakan duka dan trauma mendalam bagi korban dan keluarga. Keluarga, kolega, dan publik berharap keadilan hukum ditegakkan di muka peradilan. Namun luka dan duka yang mereka derita justru dibalut kecewa akan putusan majelis hakim kepada para terdakwa tragedi Kanjuruhan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur yang diketuai Hakim Abu Ahmad Sidki menjatuhkan vonis bebas mantan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Ahmadi dan mantan Kabak Ops Polres Malang Wahyu Setio Pranoto. Hakim bahkan memerintahkan pemulihan nama baik kepada terdakwa. Keduanya dinilai majelis hakim tidak terbukti secara sah bersalah. Hakim menilai gas air mata yang sengaja disemprotkan tidak sampai ke area tribun selatan karena terbawa tiupan angin. Sebelumnya, para terdakwa dituntut jaksa masing-masing 3 tahun penjara. Dengan keterangan
saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang Keluarga korban tragedi Kanjuruhan yang ikut menyaksikan langsung pembacaan putusan tak kuasa menahan tangis kecewa atas putusan hakim yang dinilai melukai rasa keadilan bagi keluarga korban. Ya nggak adil. Nggak adil aja ya. Nggak sesuai dengan yang harapan jadi perbuatannya makan banyak korban. Tidak ada hukuman berat bagi para terdakwa. Sebelumnya, Ketua Panitia Pelaksana Arema FC Abdul Haris divonis 1 tahun 6 bulan. Vonis hakim itu lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut Abdul Haris 6 tahun penjara. Terpidana Suko Sutrisno selaku security officer laga Arema FC kontra Persebaya divonis 1 tahun penjara. Lagi-lagi, vonis hakim jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni 6 tahun 8 bulan penjara. Dan Ki Brimopolda Jawa Timur, AKP Hasdarmawan pun tak luput dari pemberian vonis ringan hakim, yakni 1 tahun 6 bulan penjara. Sementara jaksa menghendaki Hasdarmawan dihukum 3 tahun penjara. Sementara Dirut PT LIB Akadian Lukita hingga kini masih berstatus tersangka dan berkasnya belum dibawa ke pengadilan. Ia bahkan dibebaskan karena masa penahanannya telah habis. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Sidang vonis terhadap kasus tragedi Kanjuruhan telah dilakukan. Beberapa pihak menilai vonis terhadap para terdakwa tidak adil. Bebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan ke-1 dan dakwaan ke-2 dan dakwaan ketiga jaksa penuntut umum tersebut. Kasus Kanjuruhan yang terjadi beberapa waktu yang lalu dan menelan korban jiwa saat ini sudah menjalani sidang vonis bagi para terdakwa. Namun vonis yang dijatuhkan kepada para terdakwa dinilai sangat mengecewakan dan tidak adil, terutama untuk keluarga korban. Karena para terdakwa dijatuhi hukuman singkat di bawah 2 tahun, bahkan ada yang divonis bebas. Effendi Syahputra dari Partai Perindo menyatakan hukuman untuk para terdakwa sangat ringan dan seharusnya lebih berat sesuai yang didakwakan oleh para jaksa. Jelas kasus ini banyak kelalaian, salah satunya diakibatkan oleh kelalaian panitia penyelenggara, juga yang tak luput salahnya adalah adanya kelalaian dari para oknum aparat kepolisian yang terlibat di dalam pertandingan itu, bahwa ada poin-poin yang dilanggar sesuai dengan regulasi FIFA seperti membawa gas air mata, menembakkan gas air mata dan lain-lain. Jadi saya ngerasa ini vonis terlalu ringan lah. Atas putusan hakim ini terdakwa menerima. Sementara jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut 3 tahun penjara menyatakan pikir-pikir atas vonis hakim. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, operasi pasar murah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat diserbu ratusan warga. Sejumlah komoditas sembako mulai dari beras hingga cabai dijual jauh lebih murah dari harga pasaran. Puluhan warga menyerbu pasar murah yang digelar di depan kantor Camat Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pasar murah yang digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan ini untuk menekan laju harga sembako yang naik sepekan menjelang Ramadan. Sejumlah komoditas pokok seperti beras, cabai, daging hingga bawang dijual dengan selisih harga yang cukup jauh dari harga pasaran. Seperti beras di pasaran dijual seharga Rp60.000 per 5 kg, di tempat ini dijual seharga Rp45.000 per 5 kilogramnya. 115 di sini kan bisa dapat harga 100. Alhamdulillah sih meringankan ini beban ibu-ibu lah, lumayan gitu dapat ininya harganya gitu. Dan itu yang kedua juga nggak terlalu antri banget gitu loh Om. Dari jam berapa Bu antri? Saya baru datang jam 9 kan di ini masih ada 1 hari lagi di minggu depan di Kelurahan Pabuaran. Jadi untuk sebelum puasa tinggal 1 kali, nanti sebelum Lebaran kita akan sekitar 8 kali lagi kegiatan.
Nah, pemirsa, beragam kegiatan positif digelar relawan sejumlah Baca Pres 2024 di berbagai daerah. Para relawan mengadakan aksi sosial, pelatihan hingga bazar sembako murah menyambut bulan Ramadan. Pasar sembako murah digelar di Desa Sukorejo, Lumajang, Jawa Timur oleh relawan Sandipreneur Indonesia. Masyarakat pun antusias. Pasalnya paket sembako senilai Rp100.000 dapat ditebus dengan uang Rp25.000 saja. Para pembeli berharap pasar sembako murah dapat digelar 1 minggu sekali karena kegiatan ini dapat membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok pada umumnya merambat naik jelang bulan Ramadan. Menyambut bulan Ramadan, peran ibu rumah tangga dibutuhkan dalam menyajikan hidangan untuk sahur dan berbuka puasa. Komunitas Warteg Indonesia pun menggelar pelatihan memasak di Desa Simpang Sari, Garut, Jawa Barat. Kegiatan pelatihan memasak bertajuk Cita Rasa Warteg ini diikuti puluhan ibu-ibu. Berbekal ilmu, tips, dan keterampilan memasak, para peserta diharapkan juga dapat membuka usaha di bidang kuliner. Kompetisi dalam meracik kopi digelar di Kota Probolinggo, Jawa Timur oleh relawan Serikandi Ganjar. Dalam ajang melahirkan barista profesional ini, puluhan peserta unjuk kebolehan membuat kopi dengan cita rasa khasnya masing-masing. Mereka meracik kopi dengan 2 teknik penyeduhan, manual brewing dan latte art. Selain berkompetisi, para peserta juga berbagi ilmu dan berdiskusi seputar barista dan manajemen coffee shop. Relawan Kajol Indonesia menggandeng Palang Merah Indonesia mengadakan kegiatan donor darah di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Kegiatan sosial ini diikuti oleh ojol pendukung Ganjar sebagai bentuk kepedulian terhadap kemanusiaan. Para ojol mendatangi lokasi donor darah dengan semangat tinggi. Mereka mengaku senang bisa membantu masyarakat yang membutuhkan stok darah. Bantuan untuk korban kebakaran depo BBM Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara kembali disalurkan relawan Sandi Uno. Kali ini bantuan diberikan berupa sandang dan pangan. Sebelumnya, para korban telah menerima bantuan beras, susu, mie instan, dan air mineral. Bantuan yang diberikan diharapkan dapat membantu masyarakat yang terdampak jelang bulan Ramadan. Partai Bulan Bintang atau PBB menggelar pertemuan dengan Partai Kebangkitan Bangsa di kantor DPP PKB Jakarta Pusat. Kedatangan elit PBB itu dipimpin langsung oleh Ketua Umumnya yakni Yusril Iza Mahendra. Pertemuan Yusril dan Caimin bertujuan untuk silaturahmi sekaligus membahas mengenai isu politik terkini jelang Pilpres 2024 mendatang. Caimin berharap PBB bisa bersama dengan PKB dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya di Pilpres 2024. Sementara itu, Ketua Umum PBB Yusril Iza Mahendra mengatakan Partai Bulan Bintang sampai saat ini belum menentukan arah koalisinya. Hanya mengatakan ya ini masih terbuka ya untuk dijajaki oleh semua partai, tapi spesifik mengajak PBB gabung itu belum. Dan saya katakan memang saya juga sudah lama sekali tidak bertemu dengan Pak Prabowo Subianto ya, kecuali dalam ada acara ya hanya ya salam-salaman begitu, apa kabar, tapi belum sempat untuk berbicara dengan beliau secara panjang lebar. Mudah-mudahan ada kesempatan. Koalisi Indonesia Raya, Kebangkitan Indonesia Raya ini akan terus berupaya agar partai-partai terus bergabung bersama kita. Nah, PBB nanti kita akan terus dekati, tadi juga sudah saya sampaikan, semoga nanti akhirnya bisa bergabung dengan. Pemirsa, bayang-bayang resesi akan menjadi momok bagi perekonomian dunia pada tahun 2023 ini. Menyikapi ancaman ini, MNC Financial Service Group menyiapkan strategi bisnis yang tepat supaya bisa bertahan. Hal ini disampaikan Executive Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo dalam workshop Business and Support Forum MNC Financial Service Group di iNews Tower, Jakarta Pusat. Sektor finansial menjadi salah satu yang paling rentan menghadapi ancaman resesi ekonomi yang diprediksi terjadi di tahun 2023 ini. Namun ancaman tersebut bisa diatasi dengan strategi dan tata kelola perusahaan yang tepat, produk yang inovatif, serta adaptif dengan perkembangan zaman. Kalau kita bicara skop kerjaan kita harus pastikan strategi kita benar, bisnis model kita benar.
itu we have to make sure first, kalau kita bicara sales and marketing, make sure produk kita ini benar bisa dijual. Kalau itu tidak mulainya dari situ, mau upayanya apapun kita tidak akan pernah sampai. Intinya adalah kita harus tahu dan kita harus pede dengan produk kita. Kita juga harus mengerti di era-era yang berubah sekarang ini, waktu dulu sebelum COVID, kemudian COVID, sekarang setelah post-COVID tapi masih juga seperti ini, apa yang diminati oleh orang-orang. MNC Financial Services Group melalui ragam produknya berkomitmen akan terus menghadirkan layanan unggulan yang memudahkan masyarakat dalam transaksi keuangan. Dari Jakarta, Estra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Masih maraknya kasus korupsi khususnya di lembaga negara membuat Kementerian Agama gelar program pencegahan korupsi melalui keluarga. Para istri diharapkan dapat menjadi agen perubahan pencegahan korupsi di keluarga. Dugaan kasus korupsi yang dipicu gaya hidup hedon dan pamer saat ini tengah jadi pemberitaan di media massa. Temuan 69 pegawai Kementerian Keuangan yang dianggap hartanya memiliki resiko tinggi membuktikan kasus korupsi masih marak di Indonesia. Beragam cara dilakukan pemerintah untuk menekan kasus korupsi. Salah satunya Kementerian Agama Republik Indonesia bersama Lembaga Sayap Perempuan Anti Korupsi Indonesia membuat program Training of Trainer Kusumai Nilai. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Faisal Ali Hashim menyampaikan salah satu upaya pencegahan korupsi melalui keluarga. Peran keluarga terutama istri diharapkan mampu jadi benteng pertahanan pertama korupsi. Dia menyebabkan terjadinya praktik korupsi itu kita bisa hindari dan kita melihat peran keluarga itu sangat efektif untuk bisa mencegah praktik-praktik korupsi. Program diikuti 150 orang, terdiri dari pegawai pada Kementerian Agama, unsur masyarakat, calon agen, dan pelopor perubahan Kusumai Nilai. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sekumpulan orang menggelar aksi di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat Kamis siang kemarin. Masa mendesak Presiden Joko Widodo untuk mempertahankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan suap tambang ilegal yang diduga melibatkan Pati Polri. Masa juga meminta Presiden Jokowi, pemerintahan Kapolri untuk copot Pati yang diduga terlibat dalam kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur. Menurut Ketua Aksi, mereka akan menggelar aksi besar-besaran sampai kasus suap tambang ilegal diusut sampai tuntas. Hari ini sebenarnya ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo bahwa telah banyak kasus yang terjadi terutama di internal kepolisian yang itu melibatkan banyak sekali petinggi Polri, tidak hanya pada sisi kemanusiaan seperti kemarin Ferdi Sambo, tetapi juga pada sisi-sisi. Seorang wisatawan asing membentak petugas kepolisian saat dihentikan karena mengendarai motor, namun tidak mengenakan helm. Tetaplah bersama kami di iNews Pagi.